Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mochairul Aziz Faizin dari Fakultas Psikologi jurusan Psikologi. Di sini saya akan melakukan orasi dengan tema mewujudkan generasi Muslim moderat dan peduli bangsa menuju Indonesia yang tangguh. Negara Republik Indonesia atau Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara dengan penduduk mayoritas beragama Muslim, yang menjadikan kita sebagai negara yang cukup menjadi patokan atau mungkin pandangan negara lain dalam melakukan hal. Dan di sini dengan perkembangan zaman yang terus bergerak, perubahan zaman yang terus bergerak, dan juga dengan perubahan generasi muda dari masa ke masa yang terus berubah, kita semua ingin mewujudkan generasi muda menjadi generasi Muslim yang moderat dan peduli untuk menjadi bangsa yang tangguh. Moderat itu apa sih? Moderat itu adalah Moderat itu adalah golongan tengah. Kalau dalam pengertian politik moderat, seseorang dalam golongan tengah dari spektrum politik sayap kiri ataupun sayap kanan. Namun kita mengambil adalah Muslim moderat, yang dimaksud adalah Muslim yang tidak terlalu memihak kiri, tidak terlalu radikal, dan tidak terlalu memihak kanan, tidak terlalu membebaskan apa-apa saja. Jadi kita tetap memilih jalur tengah, jalur damai. Karena memang tidak bisa dipungkiri setiap orang mempunyai acuan sendiri dalam beragama Islam, seperti ada yang Nahdlatul Ulama sebagai ada yang memilih Nahdlatul Ulama sebagai seperti gimana ya, entah kiblat atau apa nyebutnya itu, atau sebagai ada yang memilih Nahdlatul Ulama sebagai corong mereka, ada yang memilih Muhammadiyah sebagai corong, dan ada yang mengikuti mazhab imam ini, ada yang memilih mazhab imam ini. Tapi itu tidak apa-apa, karena perbedaan tidak membuat kita susah untuk bersatu menjadi satu. Karena berbeda itu normal, karena kita pun diciptakan dengan banyak perbedaan malah membuat kita semakin beragam, semakin penuh dengan cerita, dan semakin penuh dengan keasikan. Asalkan tidak menghalalkan yang haram, itu tidak apa-apa. Dan yang kita harapkan untuk generasi yang selanjutnya adalah membuat mereka semakin cinta tanah air, menjaga persatuan dan kesatuan, tidak mudah mendiskriminasi ras lain ataupun suku bangsa lain, tidak mudah untuk rasis, tidak mudah untuk melanggar SARA dan hal-hal yang melanggar adat atau apapun. Kita semua akan bersatu di sini, apalagi di zaman pandemi ini cukup susah karena kita ada beberapa pihak yang mudah termakan hoax. Kita harus lebih mudah mencerna setiap informasi agar kita tidak mudah diadu domba, tidak mudah terprovokasi. Untuk menjadi bangsa Indonesia yang tangguh, kita harus mendidik dari kecil, dari muda, dari anak kita yang masih kecil menjadi orang yang tidak mudah terprovokasi, menjadi orang yang netral, tidak mudah berpihak pada pihak kiri ataupun kanan, menjadi orang yang mudah memaafkan, mudah menerima pendapat, dan tidak sensi ataupun tidak marah terhadap sebuah perbedaan. Karena Indonesia penuh dengan cerita, penuh dengan sebuah keanekaragaman. Dan kita sebagai bangsa Indonesia pun harus selalu tahu bahwa memang negara Indonesia ini adalah negara dengan penduduk Islam, penduduk pemeluk agama Islam terbanyak, tapi kan juga ada yang memeluk agama lain. Jadi kita juga harus menghormati mereka, saling menghormati, saling menghargai satu sama lain, saling menghargai kepercayaan, adat istiadat, dan juga menghargai pendapat orang lain. Karena dengan cara itu kita akan bisa perlahan berubah menjadi bangsa Indonesia lebih tangguh. Karena saya percaya sopan santun itu sangat membantu dalam perubahan bangsa.
Kita boleh melakukan kritik, mungkin melakukan protes, boleh, asalkan bersopan santun dan memiliki tata krama. Itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.